kesaksian sudah bisa menulis dengan konsep yang ada lebih baik. Ya. Namun untuk dapat memberikan gambaran kebenaran ilmiahnya, apa yang disampaikan oleh penyidik tadi itu harus diperhatikan, karena dari Pak juga sama. Ya kan, supaya jangan Zul setengah mati, ya kan? Karena Zul hanya mengambil gambaran prestasi secara umum. Yang tinju dapat medali emas di PON sekian, itu berapa medali emas, perak, perunggu, gitu kan? Nah, karena Zul menganalisis prestasi yang mengacu kepada perolehan medali saja, maka di dalam pembahasan Zul melihat, oh yang dapat medali ini di tinju ini, nama ini nih dia berasal dari sini, ya kan? Nah, ambil misal macam siapa kemarin itu, Pak itu yang tinju medali emas kemarin sama, yang laki-laki ini, Julius Lumoli, putih medali emas. Ini kan prestasi itu yang dicapai ini. Terus kaitannya budaya, oh Julius Lumoli ini dia berasal dari SBB, SBB bagian pantai dan gunung, gitu kan? Karena karakteristik dari letak geografis juga akan membentuk karakteristik, ya, membentuk karakteristik. Nah disitulah Zul akan mengcombine dia pencapaian prestasi ini dilihat dari perspektif budaya, ya, budaya. Oh di SBB Lumoni ini, karena Lumoni itu dia berasal dari SBB bagian pegunungan misalkan. Nah pegunungan ini kondisi medan atau geografisnya itu sudah menunjang dalam pembentukan fisik. Karena apa? Gempa aktivitas itu naik turun terus, gitu kan? Jadi kalau turun naik gunung terus, dia berdampak kepada kerja tubuhnya apa, fisiknya apa, tubuhnya bermakna bagus, juga kekuatan otot semua sudah ada sebenarnya yang uraikan, ya kan? Hanya saja dia kurang begitu menyambung, ya. Itu yang kalau Nyong bisa menakar seperti itu sangat baik ini, sangat baik, ya. Nyong kaitkan dia seperti itu, ya. Macam itu tinju, berarti dari apa? Macam dari Rene dari saya Ratu, geografinya seperti apa, ya. Jadi tatanan geografis dari adik-adik itu akan membantu untuk menjelaskan bersama dengan kondisi geografis seperti ini maupun karakteristik ototnya itu terjadi seperti ini, memacu karakteristik otot sehingga waktu dipakai di dalam proses latihan pada cabang atletik itu cepat sekali, adaptasi sehingga pencapaian prestasi peluangnya besar sekali, gitu kan? Selain nanti ditunjang dengan unsur-unsur yang lain, ya, faktor-faktor yang lain. Nah, sedikit banyaknya dari sisi perspektif budaya di sini nih, Udung punya kerjasamanya bagaimana? Udung punya ketatanan kehidupan nih, ini sangat individu. Nah, berarti dong itu punya karakteristik itu untuk berkembang di dalam aktivitas individu itu sangat besar sekali, ya. Jadi nanti di kebudayaan itu indikator-indikator budaya apa sih? Perlu dilihat. Tidak usah ambil semua, Yang penting ada punya kaitan erat dan sangat menunjang untuk pencapaian prestasi saja, ya. Nah, ini nanti di pembahasan itu revisi akan tambahkan tambahan, ya. Nah, itu kalau buat begitu, tambah bukan. Oke, ya tambahan saya seperti itu. Saya kembali kepada itu. Baik, terima kasih Pak Dr. Desa Samuel Priaiko. Dengan demikian kita beralih ke penguji 3 MD Hukum SPDM OR, dipersilakan. Baik, terima kasih. Kemudian Zulkarnain, ya, Pak Jose, bagus sekali, tapi lebih ditata lagi. Penelitian ini saya tidak tahu apakah Anda mengkombinasi penelitian kualitatif atau kuantitatif. Saya tidak tahu, tapi terlihat seperti ini. Ya, terlihat seperti ini. Nah, kalau memang ini penelitian kualitatif kan
di sini ada fokus 1, 2, 3 dalam berbahasa. Seharusnya itu dalam apa namanya di bab 1 itu seharusnya kalau memang itu di proses penelitian kalau kemudian fungsi itu kan kalau menjawab saya tidak tahu Anda presidennya seperti apa ya, tapi melihat data-data yang ada tadi memang saya memang setuju dengan apa yang disebutkan oleh sama ya. Artinya kan Anda melihat cabang-cabang ini, artinya dari refleksi ke belakang dari pohon-pohon cabang-cabang ini, individu ini kan yang lebih banyak ya. Yang perlu dilihat juga, artinya kenapa prestasi juga menurun? Karena juga pertama dulu itu jumlah provinsi cuma sedikit, sekarang jumlah provinsi bertambah. Dulu cabang sedikit, sekarang cabang jadi banyak, loh. Sehingga mungkin itu juga berpengaruh ya. Tapi di satu sisi itu seperti tadi yang dikatakan oleh tadi, saya punya data awal ada, saya pemetaan karena saya dulu lama di BPP melatih, jadi saya juga punya data-data yang saya ingin penelitian, tapi saya data awal saya pemetaan, jadi melihat karakteristik dari cabang-cabang yang memang individu dia berprestasi. Ambil contoh tinju, dulu kan kalau di BPP dulu banyak tuh didominasi oleh atlet-atlet dari MTB dan SPB dari Tenggara cuma berapa orang, tapi sekarang itu malah MTB hilang, paling banyak itu dari SPB. Tapi kita akan lihat dari sana itu secara individu prestasi atlet itu dia dari daerah mana saja. Sudah baru Anda wawancara dengan banyak Bapak Doni mendukung melihat bagaimana itu tidak ada beberapa itu dari pegunungan gunung prestasi. Kalau Dayung siapa bilang Sapporo dominasi, kalau catatan prestasi itu di Rohel tinggal di Harun pegunungan loh. Adila ada pemainnya, sales ngambil pun, kopi buku di Harun situ. Ya saya pun teman-teman, keluarga ini saya tahu prestasi mereka. Dari Batuan dari sana, dari Buru. ya. Lalu Lamemo dari Pulau Osi. Ya, mereka tidak juga dominan dari Pulau, tidak ada di laut. Ya mungkin Lamemo dia itu berada di laut sana. Ya, mereka itu lebih bagus untuk seleksi ambil masuk pelatnas. Jadi, itu tadi jadi dilihat kalau memang ini dominan di sana. Jadi banyak dulu dari konsekian dia semua medali, nah ini dia punya secara spesifik. Ini kan, sudah nanti baru diwawancarai, Anda wawancarai ini soal siapa yang memang punya apa namanya keahlian khusus dalam perspektif budaya Maluku ini. Mereka mengkaji dari sisi geografis berkaitan dari gunung atau di pantai sesuai dengan prestasi cabang-cabang yang itu ya. Lalu yang berikut ini memang mungkin disusun itu kata-kata lebih simpel, lebih sederhana, tapi sesuai dengan bahasa Indonesia. Ya, kalau itu berkaitan dengan ketemu logat, ya itu harus diberi tanda petik. Banyak koma pembuka katanya itu karena itu bukan bahasa Indonesia baku, itu adalah ketemu logat, sudah dialek, nah gitu. Sehingga itu harus ditandai. Lalu kalau Anda mau wawancarai, Anda tidak bisa langsung dari penjelasan umum. Harusnya dia masih wawancara dulu, baru Anda memberikan kesimpulan dari mereka punya pernyataan tersebut. Ini Anda malah bikin kebalik. Jadi Anda membuat kebalik itu, dong pernyataan Anda penjelasan akan semua ulang di atas, baru kembali ulang pernyataan di bawah. Dari hasil itu, coba dari hasil, ya. Jadi pernyataan si A, si B, si C itu Anda beri penjelasan dulu. Penjelasan itu sudah memuat semua pernyataan mereka yang di bawah. Itu terbalik seharusnya. Sudah hasil wawancara dulu, baru Anda memberikan penjelasan di situ. Menurut Pak Tony, menurut Ibu Almarhumah Ibu Marla dan sebagainya ya. Lalu berkaitan dengan angka, mohon maaf. Artinya kalau Anda mencari presentasi ya, tapi kalau medali itu angka ya angka saja. 3 koma ya sudah. Anda dapat medali 3, medali emas, ya medali 3.
Saya perlu dicari rata-rata. Saya perlu itu. Ada medali yang bicara dapat 3,18 keping emas, tidak ada memang. Saya perlu bicara rata-rata. Ya, karena Anda punya data, pengumpulan data ini Anda pakai observasi, wawancara, dokumentasi, sudah, diambulasi, sudah. Jadi saya ada perlu untuk Anda mencari rata-rata, medali pun mencari rata-rata yang 3,18 keping emas, perak, perunggu, ada. Ada pulang baca 2 tahun di olahraga. Oke, ya. Ya. Lalu pertanyaan saya, apa kaitannya dinas dengan KONI? Dinas di sekolah dengan KONI? Apa kaitannya? Kalau kita bicara tentang olahraga prestasi ada di KONI. Kalau olahraga prestasi pelajar ada di sekolah. Kalau kita bicara pembibitan ya ada di situ. Ya, pembinaan ada di situ. Outputnya ya diharapkan mereka berlanjut prestasi di Maluku, ya tidak di daerah lain apa-apa, kontribusinya dengan budaya kita sebenarnya. Orang-orang ini bahkan kalau dengan kembali ke refleksi untuk pengalaman beberapa waktu tahun lalu, mereka ini tidak punya data sejarah pengalaman yang berkaitan dengan pon-pon berlalu, tidak ada. Kalau mungkin dulu berkaitan dengan mungkin dulu Pak Juni Susa masih hidup, Pak Jonia masih hidup, mungkin iya ada kaitannya. Anda bisa tanya mungkin banyak IPB yang juga berkontribusi di PON ya, contoh di Kayung kan, di ketuaan dan ini kan prestasi dan kaitannya kan dengan perspektif budaya kita. Alam di situ, ya. Oke, tadi saya kira dapat menyampaikan ada ini berkaitan banyak dengan kata-kata, ya. Sudah itu, baik terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Indro SPDM OR Zulkarnain. Anda sudah selesai diuji dan sekarang kita kembalikan ke pembimbing. Untuk pembimbing 1 dipersilakan Prof. Dr. A. Penalampir dari AIPO, dipersilakan. Baik, terima kasih pimpinan. Jadi Bung Zulkarnain ya. Pertama karena saya tidak membaca skripsi Anda, jadi saya tidak melihat, padahal banyak sekali celahnya yang tidak nyambung ya. Kemarin saya berharap saya serahkan Anda ke Ibu Emma untuk membacanya, tapi saya tidak tahu Ibu Emma mungkin tidak membacanya juga karena pulang operasi mata ya. Akhirnya Anda terkatung-katung antara langit dan bumi juga. Jadi kalau di sini seng nyambungnya itu di mana? Jadi di belakang-belakang itu Ale bahas fokus 1, fokus 2, fokus 3, padahal di depan tidak ada fokus. Jadi terentang antara langit dan bumi juga. Nah, untung karena penguji tidak melihat saja. Jadi kau beruntung saja. Gitu. Lalu yang kedua, ini kan banyak ambil dari beta pun disertasi toh. Tulis di disertasi saya gitu, dalam Sapa, di dalam ini Sapa, di dalam Albert begitu. Karena ini hampir sebagian besar dari itu ya. Bukan di daftar pustaka, di kutipan-kutipan yang ada di dalam itu, misalnya Watloli di dalam Albertus, kalau ada Rulesin dalam Albertus, kalau ada siapa lagi, karena itu ambilnya dari situ, terlepas dari yang Ale pengawancara gitu. Jadi nanti dikait-kaitkan. Yang berikut itu, mengapa cuma 6 cabang olahraga? Harusnya Ale bisa menjawab bahwa yang Ale ambil itu cabang-cabang olahraga yang berprestasi saja, yang sudah pernah ikut dalam PON begitu. Lalu instrumennya itu Ale, jadi Ale yang bebas menentukan kemana saja gitu. Karena Ale sudah divalidasi seharusnya ya, gitu. Lalu yang lain-lain saya pikir tidak ada, tinggal yang tadi saya bilang sinkronkan dari depan sampai ke
sampai ke belakang supaya bisa nyambung. Yang terkait dengan budaya itu sebenarnya Anda sudah bahas di dalam halaman 22 ke belakang sebelum masuk ke bab 3 itu, mulai dari halaman 22 sampai halaman berapa itu. Itu yang mesti ditekankan, dikembalikan ke situ. Budaya orang Maluku itu ada budaya gunung, budaya pantai. Artinya budaya masohi, budaya individu. Mengapa di gunung itu masohi, itu orang kerjasama itu identik dengan gunung gitu. Di pantai itu budaya belang, budaya kora-kora itu identik dengan budaya individu gitu. Ada lagi budaya ale rasa beta rasa, potong di kuku rasa di jantung, itu semua di rulesin itu dibahas itu di situ. Dan masih banyak yang lain-lainnya gitu. Sehingga ale kembali di situ bahwa menganalisisnya itu backgroundnya adalah budaya. Jadi bukan larinya ke lain-lain, tapi backgroundnya adalah budaya gitu. Jadi kalau dulu beta pun disertasi juga hampir cenderung sama, ketika wawancara dengan orang-orang tinju, dia bilang, wah kalau beta punya teman satu sukalah beta yang berikut beta bunuh dia nanti gitu. Ada muncul rasa keakuan orang Maluku. Sehingga kalau Prof Tony bertanya apakah orang Maluku itu budaya keras atau budaya kekerasan. Ya, kalau budaya keras dan budaya kekerasan itu beda. Ketong ditempah seperti sagu, itu budaya pohon sagu itu tidak sama dengan pohon padi itu. Gitu. Semakin berisi semakin ruruk, orang berisi dia semakin beribut. Keras juga seperti itu. Jadi budaya-budaya itu yang perlu ditonjolkan dan dianalisis dari sisi itu. Gitu. Mengapa larinya ke prestasi? Larinya ke prestasi karena suka atau tidak suka olahraga-olahraga individu yang ale ambil ini memiliki rekam jejak prestasi. Jadi jangan sampai bilang olahraga prestasi lalu Kempo itu prestasi di mana? Ada di sini. Nah, ini data-datanya gitu. Tinju prestasi di mana? Ada di sini. Nah, ini catatan-catatannya begitu. Nah, itu semua bagian dari bagaimana ale kawinkan antara budaya dan prestasi. Jadi coba ini disesuaikan dengan sistematika penulisan kualitatif gitu. Jangan antara langit dan bumi gitu. Mengambang di tengah-tengah, karena saya tidak sempat baca juga. Baik, terima kasih. Saya kira itu mewakili sekaligus pembimbing 2. Terima kasih para penguji juga yang sudah memberikan banyak masukan. Semoga bisa melengkapi penulisan dari Zulkarnain. Demikian. Baik, terima kasih Prof. Dr. Abdullah Lampir selaku pembimbing 1. Dengan demikian Zulkarnain Anda sudah selesai diuji, tapi dengan catatan-catatan tadi harus diperbaiki secepatnya. Banyak diskusi dengan pembimbing terkait dengan apa-apa yang mau diperbaiki. Dengan demikian Zulkarnain Anda bisa meninggalkan ruangan ini dan memanggil Alfaris Akbar Somena. Silakan.